Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa kripto. Di video kali ini kita akan jawab pertanyaan dari gitu aja ngambek. Bang bahas OP katanya bakal diserok kakek Powell. Oh oke. Ya udah kalau diserok kakek Powell ya serok aja ikutan. Kita akan coba untuk ulas seperti apa posisi dari Optimism atau OP. Hari ini dia berada di peringkat 65 CMC ya, harganya sekitar 34.000 rupiah. Market agak sedikit gonjang-ganjing nih, agak sedikit koreksi di mana Bitcoin BTC Dominance itu naik bersamaan dan tentunya altcoin semuanya pada bengong liatin Bitcoin naik ke 29.000 hari ini. Dan ya optimism dia masih cukup early lah kalau menurut saya ya, sebuah layer kedua yang ada di Ethereum dan dia masih cukup awal, masih cukup dini untuk saat ini. Cuman menurut saya masih menarik untuk kita lihat seperti apa progres perkembangannya ke depan. Baru-baru ini dia ada kerjasama sama Conduit. Conduit. Oke, dia mengumumkan platform infrastruktur asli kripto yang launch di rollup atau dibangun di atas ekosistem daripada OP ya, yang didukung oleh Optimism. Ini mereka baru aja launching dan penggunanya udah sampai 70 juta dolar teman-teman dalam hal transaksinya. Jadi ini beberapa keunggulannya ya itu sih yang mereka kerjakan baru-baru ini ya. Ini beritanya kemarin, tweetnya 28 Maret. Terus juga ini ada our, saya pakai terjemahan aja deh biar gampang. Keyakinan kami pada Ethereum sebagai teknologi yang mengubah dunia untuk koordinasi global lebih kuat dari sebelumnya, dan kami tidak sabar untuk melihat apa yang dimungkinkan oleh solusi roll up tingkat produksi. Jadi untuk OP chain Anda sendiri dan perubahan yang ingin Anda lihat. Baterai sudah termasuk. Oke. Ini mungkin mereka mau mau bilang seperti apa kondisi daripada layer kedua untuk saat ini ya. Apakah ini bakalan menjadi solusi yang sangat baik, di mana Ethereum sebenarnya sih kalau dari segi blockchain, Ethereum cuma punya dua keunggulan. Yang pertama keamanan. Ethereum itu salah satu blockchain paling aman. Ya, karena kalau ada hacker yang mau ngehack, biasanya hackernya akan rugi karena gas fee di Ethereum itu mahal banget. Terus yang kedua itu Ethereum decentralized. Jadi kalau udah decentralized aman, jadi datanya cukup transparan untuk orang-orang yang melakukan menjadi validator di Ethereum. Nah, masalahnya Ethereum kan punya kelemahan yaitu scalability. Dia harus memperbesar dong scalability-nya. Jadilah itu layer kedua, teman-teman. Terciptalah Matic, terciptalah OP, kemarin yang baru Arbitrum. Itu juga berada di atas layer daripada Ethereum, sehingga scalability-nya lebih besar. Artinya Ethereum bisa dikembangkan, tapi dikembangkannya akan lewat layer-layer ini. Salah satunya OP. Jadi OP ini sebenarnya potensial untuk seperti Matic. Ya sekarang mereka masih sangat baru, masih sangat early lah menurut saya. Jadi kalau teman-teman ada yang invest ya saat ini fase-fase di mana investor atau jiwa investing kalian bakalan diuji. Karena yang namanya project masih baru, supply-nya masih sedikit, baru 7% rilis ke market, itu bakalan sangat-sangat challenging sebenarnya. Tapi juga memberikan kalian potensi dan juga kerugian yang sama besarnya. Let's say kalau OP berhasil, ya bisa jadi teman-teman bakalan bakalan cuan gede di sini. Tapi kalau OP gagal, ya siap-siap sebagai investor teman-teman juga harus siap menanggung yang namanya resiko. Karena kalau kita lihat supply 7% ini masih belum terlalu besar. Artinya adopsi daripada OP saat ini masih sangat-sangat baru. Ya, ini menimbulkan potensi. Ada potensi besar di OP sebenarnya. Mengingat dia peringkatnya sekarang udah masuk ke 56 di CMC. Ini udah cukup bagus kalau menurut saya. Sebagai project yang masih baru rilis, udah berada di peringkat 65 itu di top 100 saja itu udah menurut saya bagus. Ya kita lihatlah seperti apa nanti progres daripada OP. Kalau menurut saya sih menarik untuk kita lihat. Dia juga udah bisa diperdagangkan di banyak exchange besar, di Binance, Coinbase, KuCoin, dan kawan-kawan. Jadi sudah sangat banyak lah untuk exchange yang bisa memperdagangkan Optimism.
Eh, gitu sih kalau menurut saya. Kalau dari pergerakan harga, nah ini kita pakai chart yang beberapa hari lalu kita sempat analisa ya. Di analisa terakhir kita cukup concern melihat pergerakan dari OP yang memiliki level resistance di sini, teman. Dan so far sekarang dia masih cenderung bagus ya. Potensi pergerakannya masih cenderung baik buat OP. OP kemarin sempat turun sampai 2 dolar, tapi dia ketahan di level tersebut dan kembali naik ke 2,2 dolar. Dan ya masih menurut saya harus kita wait and see sih teman-teman dalam posisi ini. Kenapa gitu? Kenapa? Jadi karena Bitcoin sendiri ini masih bingung menentukan arah mau kemana ya. Bitcoin tadi naik ke 29.000, sekarang udah koreksi lagi. Di saat yang sama juga, jika kita lihat dari posisi DXY, indeks dolar, ini dalam proses penurunan, which is artinya teman-teman, ini adalah sinyal positif buat market. Emas hari ini udah mulai sedikit recover, balik naik lagi, oil juga bakalan naik. Dan ya kita tunggu aja. Jadi Bitcoin naik hari ini ya karena di-trigger sama US dollar yang melemah. Tapi masalahnya BTC dominance-nya menguat sehingga altcoin lain ya justru malah terpressure. Tapi kalau buat OP sih so far so good lah menurut saya. Yang harus teman-teman waspadai sih paling pola ini ya, pola apa namanya head and shoulders yang bisa tercipta. Ini belum confirm karena dia kalau mau confirm harus membuat OP harus turun dulu sampai kira-kira ke 1,5 dolar. Barulah di sini kita bisa melihat nih apakah OP bakalan konfirmasi membuat yang namanya um, head and shoulders pattern. Kalau yes ya bisa jadi harga OP bakalan diskon lebih murah lagi. Tapi kan tentunya kalau mau ke sana ya ada step-stepnya juga ya, nggak langsung bisa turun. Kalau sekarang sih posisinya ini masih cukup baik. OP masih masih bertahan di level support di 2 dolar dan potensinya mungkin masih bakalan bisa untuk naik teman-teman. Jadi di lain sisi ya, selain kita lihat ini, coba kita hapus ini. Teman-teman juga bisa perhatikan sebenarnya OP ini hanya bergerak sideways saja kok di level di range antara 3,2 dolar sampai dengan di 2 dolar. Jadi dia cuma tektokan di level tersebut. Dan ya seperti yang kita bilang, BTC dominance-nya naik teman-teman. Kelihatan dari OP volume perdagangannya nggak terlalu tinggi. Smart money-nya pun juga nggak terlalu tinggi. Coba kita compare sama Bitcoin ya. Bitcoin itu smart money-nya sangat tinggi. Ini karena aku pakai chart Binance, jadi volumenya agak kecil. Karena memang dari Coinbase sendiri itu cenderung lebih gede volumenya beberapa waktu terakhir. Jadi saya juga kurang tahu kenapa Binance agak kecil. Mungkin karena dia kena kasus ya sama CFTC, CFTI. Ya itulah pokoknya. Jadi dia kena kasus dan sekarang Binance justru volume perdagangannya agak kecil. Di sini sumber money-nya juga kecil sih. Coba kita lihat nanti ke depannya seperti apa OP. Kalau mau serok, level yang cukup menarik yaitu di 2 dolar, itu menarik buat OP. Kalau mau di CE di level saat ini juga masih bisa. Dan mungkin kalau dia ada diskon lagi ke 0,5 sorry 1,5 atau 1,7 itu juga level yang menarik buat akumulasi buat OP. Ini progresnya masih bakalan menarik ke depan. So far kita masih di 2023 dan potensi bull run masih cukup lebar ya, apalagi OP dengan posisi sekarang dia udah berhasil dalam all time high teman-teman. Kita bisa bilang all time high lah karena dia baru aja dirilis dan sekarang 3 dolar all time high-nya. Jadi kalau teman-teman beli di harga sekarang, potensi kenaikannya masih bakalan bisa create all time high baru. Seperti yang saya bilang ini project potensial. Jadi silakan teman-teman di luar sendiri. Kalian mau beli di mana, di harga berapa, ya itu terserah teman-teman. Sesuai dengan analisa teman-teman sendiri. Itu aja. Semoga nggak ngambek lagi. Dan akhir kata saya Andre. Makasih.